Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Borin. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang teknologi pangan ya. Kita mulai tema 7 kemarin ya, teknologi pangan. Bandeng Presto ya kemarin ya, bisa awet sampai 3 bulan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan seperti biasa, kita akan mengaji terlebih dahulu. Berarti kita akan mengaji Al-Buruj lengkap ya, dari ayat 1 sampai selesai, 1 sampai 22. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi taqdib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ya, itu tadi surat Al-Buruj. Kita masih butuh waktu ini akan tetap menghafalkan Al-Buruj sampai lancar ya, supaya lancar hafal baru kita lanjut ke surat selanjutnya. Ini pulpennya Pak Hafiz mana ini ya? Hilang ya pulpennya. Wah, nggak ada pulpennya. Oke, yuk kita lanjutkan untuk pembelajaran tema. Kita sudah sampai di halaman 21. Yuk, sekarang kita mulai belajar dari halaman 21. Halaman 21 pembelajaran siapa ini? Bibi. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Ya, bibinya Lani berarti ya. Ini di sini. Nah, hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama ya. Jadi ini ada tamu ya, ada tamu. Bibinya Lani dia bekerja di pabrik ya, pabrik pengolah makanan. Nah, seperti apa ceritanya? Kita lihat yuk. Hasil teknologi pangan. Nah, sebelumnya Pak Hafiz pengen kalian sudah bisa mengetahui paragraf ya. Paragraf itu adalah bagian kumpulan dari beberapa kalimat. Itu adalah paragraf. Lah, di sini kalian dapat melihat ada 3 paragraf ya, sudah Pak Hafiz tandai ya. 3. Nah, diperhatikan 1, 2, dan 3. Setiap paragraf itu diawali dari kalimat yang warnanya merah itu loh. Nah, ini sampai sini itu 1, sampai sini 2, ini sampai sini 3 ya. Ada 3 paragraf dan setiap awal paragraf itu kalimat pertamanya berwarna merah ya. Ada 3 paragraf. Sudah bisa ya ngitung paragraf.
Oke, tak bacakan. Paragraf pertama, diperhatikan. Paragraf pertama. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama, ya. Seperti yang kalian ketahui, semua sayur, buah, padi, ya, beras itu panennya itu ada waktunya sendiri. Kalau padi pas panen semuanya, lah itu namanya panen raya, ya. Oh, panen semuanya. Lah, waktu pas panen berarti padinya banyak, beras banyak, nasi banyak. Lah, kalau pas nggak panen, makannya apa? Lah, tetap makan beras. Tapi bagaimana caranya bisa awet? Nah, ini ada teknologi pengolah makanan supaya makanan jadi awet. Paragraf 2, perhatikan. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Ya, jadi contohnya itu adalah kedelai. Kedelai, pas panen kedelai, ya, supaya bisa awet, bisa dimanfaatkan pas nanti pas nggak panen kedelai, diolah, ya, jadi bisa jadi tahu, bisa jadi tempe, bisa jadi satu lagi tadi adalah susu kedelai, ya, tahu, tempe, susu kedelai, dan kemarin satu lagi adalah kecap, ya, itu juga dari kedelai. Nah, terus tadi ada mangga. Mangga dijadikan manisan, stroberi dijadikan selai, ya. Mangga kecut toh, nah dijadikan manisan, stroberinya dijadikan selai. Terus terakhir daging tadi diolah menjadi bakso, sosis, dan juga kornet, ya. Daging kalau dibiarkan begitu saja, ya, cepat mambu. Nah, dimasak jadi bakso, jadi sosis, ya, tahan lama, dan juga kornet. Tuh, paragraf ketiga. Kebalik. Paragraf 3. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Tahu, pernah lihat plastik kedap udara? Ya. Jadi setelah dibungkus plastik, udaranya itu disedot pakai mesin. Jadi dia plastiknya itu nempel ke makanannya itu. Biasanya itu bandeng presto, ya, bandeng presto, terus apa ya? Banyak ya makanan yang kedap udara. Jadi nggak ada udara yang masuk, itu akan lebih awet, ya, itu lebih awet. Ada juga yang dimasukkan kaleng, itu juga tambah awet lagi. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan teknologi pangan. Tuliskan. Yo, tadi sudah ada. Sudah tak berikan contoh, sudah tak siapkan juga. Nomor 1 contohnya adalah kacang kedelai. Yang pertama dibuat menjadi tahu. Kacang kedelai tadi dibuat jadi tahu, ya. Nomor 2 mangga. Yo, mangga diubah jadi apa tadi? Dimasak jadi apa? Ayo, mangga tadi menjadi manisan mangga, kalian tulis sendiri. Nomor 3 gantian sini tak kosongi, ya. Selai, apa tadi yang diubah menjadi selai? Apa tadi? Stroberi, kalian tulis sendiri. Nomor 4 daging. Daging jadi apa tadi? Jadi ini sudah ada sosis, berarti bakso atau kornet. Lah, nomor 5-nya sosis dibuat dari daging juga, ya. Kalian lengkapi ini, sudah tak siapkan, tinggal kalian lengkapi. Nah, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi. Itu ada toh, yang merah toh. Setiap awal paragraf itu hurufnya warnanya merah. Ternyata ini adalah kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf, ya. Jadi kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah kalimat utama. Kalimat utama. Nah, kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Berarti kalian tinggal nulis ini 3 kalimat yang warnanya merah ini.
Awal paragraf ini yang warnanya merah ini kalian tulis di sini. Jadi itu adalah rangkuman. Kalau cuma satu tok, ini adalah kalimat utama, kalimat utama, kalimat utama. Nah, kalau digabungkan itu jadi rangkuman. Nah, kalian tulis di sini ya, yang merah-merah itu kalian tulis di sini. Yo. Nah, sudah lanjut. Kita lanjutkan. Kita akan belajar menghitung kotak-kotak lagi, halaman 27 ya. Halaman 27. Yang pertama adalah ini, amati gambar ini. Ini persegi kotak ya, persegi. Persegi. Nah, tapi ini dipotong menjadi segitiga. Ya, tapi dua ya. Berarti dua segitiga kalau digabungkan akan jadi persegi. Kemarin masih ada ya. Segitiga ada dua, kalau digabungkan jadi satu persegi ya, gabungkan jadi satu persegi. Nah, berarti dua segitiga kalau digabungkan dihitung satu persegi. Ingat, butuh dua segitiga untuk dihitung menjadi satu persegi. Nah, ini satuan luas satu. Ini adalah satuan luas juga. Nah, ini kalau dua satuan segitiga sama dengan satu persegi ya. Kalau ini digabung jadi persegi. Nah, sudah bisa toh. Nah, sekarang kita coba latihan menghitung lagi. Sudah tak berikan contoh ya, sudah tak berikan contohnya. Enak Apple. Nomor 1, Pak Hafiz hitung yang lengkap dulu. Kita hitung yang lengkap dulu, ada berapa ini yang lengkap ya? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 yang lengkap. Lah, ini ada yang segitiga. Itu adalah butuh 2 segitiga untuk dihitung jadi 1. Lah, berarti sini 5, sini juga 5. Berarti ada 5. Seperti itu ya. 2 segitiga, ini 5, sini juga 5. Karena kalau 1 tok kurang, dia gabung. Nah, ini nanti gabung ke sini atau ini ke sini. 5 dan 5 ini gabung jadi 1 persegi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ya. Yang utuh ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang setengah, 4, 5 ya. Ini dan ini nanti kita gabung. Ini 5 dan 5 juga kita gabung. 4 dan 4 kita gabung, 5 dan 5 juga kita gabung. Jadinya juga ada 5. Ya, ini yang utuh 4, ini yang utuh 3. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat 2 segitiga dihitung jadi 1. Nah, sekarang coba kalian latihan sendiri menghitung ini, dan ini. Ya, ada 4 yang perlu kalian hitung. Ya, diingat-ingat, 2 segitiga dihitung 1 kotak. Oke, silakan kalian hitung sendiri. Sebelahnya yuk, selanjutnya adalah pembelajaran 4. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Ada apa ini? Mereka pakai baju tradisional yang beda-beda. Bagus sekali ya. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Ini selanjutnya. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula Beni, Siti Lani, dan yang lainnya ya. Jadi Dayu ini Bali, ini si Beni itu Minahasa ya. Ini Minahasa, Siti itu Padang, ini Padang itu. Nah, ada ini rumah makan Padang toh, kayak gini toh. Ini Padang. Kalau Lani ini pakai baju tradisional Tiongkok ya, dia Tionghoa. Terus ini si Udin pakai Betawi. Nah, dengan si Edo pakai Papua. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda ya, combro seperti apa itu combro? Silakan tanya ibumu, tanya mamamu. Combro enak itu. Edo membawa kue sagu dari Papua kue sagu kayak papeda itu ya, kayak bubur itu. Dayu menyiapkan sate lilit ya, sate lilit itu dari Bali ya. Satenya enggak disunduk-sunduk, tapi sate lidinya itu terus dililit-lilit gini, jadi ditempel.
nggak disunduk tapi ditempel-tempel, nanti dibakar. Oh, sate lilit enak. Beni membawa panada dari Manado. Panada. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Oh, baru tahu ya. Keripik singkong itu ternyata makanan khas Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa ya. Lani juga membawa kue keranjang makanan khas Tionghoa. Biasanya waktu kemarin Imlek itu ya, itu banyak yang jual kue keranjang. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada merasa lebih baik atau lebih hebat ya. Nah, ini pakaian tradisionalnya banyak sekali. Ini Minahasa, ini Padang, ini mana ini? Ini Nusa Tenggara ini kayaknya. Ini Jawa. Ya, jadi kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali, beda daerah, beda budaya, beda makanan, beda baju tradisional, tapi bukan alasan untuk kita saling memperdebatkan ini tadi. Jangan berdebat siapa yang lebih baik karena semuanya itu pasti ada keunggulannya masing-masing dan semuanya harus kita hargai. Lah ini Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda atau yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu, ya. Walaupun beda-beda, tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tidak, ya kan jawab di sini tidak, karena beda-beda semua. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, kita harus mengenal dan memahami daerah lain di Indonesia. Nah, ini pendapatku adalah bisa kalian tulis di sini. Ya, perlu mengenal budaya daerah lain agar memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Kalian tulis ini. Ya, pause dulu, ditulis dulu. Walaupun beda-beda, itu tetap harus saling menghargai ya, karena kita tetap satu, yaitu adalah Indonesia. Yo, ini ada ini contohnya ini Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi, kita lihat Pak Jokowi. Pada perayaan kemerdekaan RI yang ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia ya. Ini peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Ini beberapa ini adalah Presiden Indonesia dan juga beberapa mantan Presiden dan Wakil Indonesia. Ini ada Pak Habibie, ini ada Bu Jokowi, Bu Megawati kalau kalian tahu. Ini ada Pak Yusuf Kalla dan istrinya, Pak SBY juga ada, dan almarhum Ani Yudhoyono ya. Ini adalah orang-orang terbaik bangsa Indonesia yang pernah memimpin di Indonesia ya, jadi presiden maupun wakil presiden ya. Kalian juga boleh ya bercita-cita menjadi presiden, baik ya, tapi ingat jangan sampai korupsi dan juga tetap menjaga lingkungan ya. Jangan diizinkan itu penggundulan hutan ya. Kalau jadi bupati, gubernur, presiden ya, tetap melestarikan alam Indonesia ya. Kita stop penebangan liar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Ya. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting. Kalian jawab, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Nah, ini contoh sudah dicontohkan sendiri sama presidennya, ya. Memakai pakaian adat tradisional Indonesia di acara perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Oke, itu dulu untuk hari ini.
banyak yang harus kalian kerjakan tadi, harus menjawab pertanyaan dan juga menghitung kotak-kotak yang ada di sini ya. Nih kalian hitung tadi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tetap semangat belajar di tema 7. Kita sudah masuk di tema 7. Sekali lagi yang masih belum mengumpulkan tema 6, silakan dikumpulkan. Tema 5 juga kalau belum, ayo segera dikumpulkan. Nanti Pak Hafiz lihat, Pak Hafiz koreksi juga ya. Nanti Pak Hafiz kembalikan. Oke, itu saja untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.